sudah dikurangi interest yang dibayar perusahaan. Ya, beda dengan dividen atas saham preferred maupun saham biasa tidak bersifat tax deductible sehingga pajak tidak mempengaruhi biaya dari saham, biaya dari ekuitas. RE tidak terpengaruh ya. Sebagai selalu saya ingatkan, yang namanya dividen itu adalah laba bersih yang dibagikan, karena ada juga laba yang tidak dibagikan atau ditahan. Ya, jadi sudah tidak dividen ini tidak dipengaruhi oleh pajak gitu ya. Justru sesudah bayar pajak baru dividen akan disimpulkan dibayar atau tidak. Jadi tidak bersifat tax deductible. Beda dengan si interest tadi. Gara-gara ada utang, perusahaan harus bayar bunga, maka pembayaran bunga akan mengurangi pajak yang harus dibayar. Nah, sehingga nanti persamaan dari WACC, ya, weighted average cost of capital, ini adalah discount rate, adalah tergantung porsinya ekuitas berapa, kalikan dengan biaya ekuitasnya, RE, kemudian berapa besar porsi dari utang, D per V-nya, kalikan dengan cost of debt, ya. Nah, karena tadi si utang bersifat tax deductible, maka kalikan dengan 1 minus tax, corporate tax-nya. Gitu. Udah, ini rumus yang harus kita pakai ketika kita mau menghitung cost of capital atau discount rate. Atau tadi, required rate of return. Ya, cost of capital, tingkat diskonto, discount rate sama tuh semua ya, vocabulary-nya sama artinya. Oke, nah contohnya ini ada perusahaan Gijet Ltd, dia memiliki 78,26 juta saham biasa, ketika diterbitkan nilai bukunya 22,4 per lembar saham, dan saat ini nilainya di pasar adalah $58. Gijet memiliki estimasi beta 0,9, kemudian yield dari treasury bills adalah 5%, kemudian market risk premium diasumsikan 7,94, tingkat pajak perusahaan adalah 30%. Nah, jadi dari informasi yang diketahui, ada beta 0,9, ada treasury bills, berarti RF 5%, ada market risk premium RM-RF adalah 7,94, maka kita juga bisa tahu kalau perusahaan memiliki 78,26 juta lembar saham, kemudian harganya, ya, ada dua harga, nilai buku ketika diterbitkan dengan nilai pasar, tentu kita gunakan yang nilai pasar $58 per lembar. Nah, maka kita bisa menghitung ekuitas perusahaan tersebut, jumlah saham beredar, kalikan dengan harganya. Ya, jadi tinggal 78,26 kalikan dengan harganya 58 per lembar. Nah, sekian juta itu adalah nilai ekuitasnya. Cost of equity-nya tinggal pakai rumus SML, karena mau pakai rumusnya constant growth dividend, ya, dividend growth model, tidak ada informasi tentang dividennya. Ya, kita yang menggunakan tahu informasi tentang penghitungan berdasarkan SML. Tinggal masuk RF-nya tadi 5%, betanya 0,9, market risk premium-nya 7,94. Ya, jadi sudah dapat E-nya ini tadi, sudah dapat RE-nya tadi perhitungannya. Ya, tinggal yang RD-nya kita belum tahu ya, bagaimana cost of debt-nya kita belum tahu informasinya. Nah, ternyata perusahaan memiliki outstanding utang, outstanding debt bersumber dari 4, yang kuponnya beda-beda, yang porsi utangnya juga tidak sama ya. Nah, ini ada informasi book value dan market value. Sekali lagi yang kita gunakan yang market value ya. Jadi total utangnya adalah 1.474 juta dolar, ya, million dollar ini, di mana 501 miliar bersumber
bersumber dari utang yang bank pertama gitu ya, sumber dari bond yang pertama. Jadi nanti kita akan lihat ini porsinya berapa persen ya, 501 dari 1474. Yang kedua 463 ini berapa persen dari total yang 1474. Jadi kita akan lihat proporsinya masing-masing gitu ya. Nah, yield to maturity-nya juga tidak sama, 6,32, 7,83, 6,76 dan 7,82. Ya, ini informasi tentang debt-nya. Ya, kita untuk menghitung nanti cost of debt-nya. Ini informasi tentang utangnya. Ya. Nah, nanti yang mau ditanyakan berapa besar cost of equity, berapa besar cost of debt-nya, berapa besar WACC perusahaan tersebut. Ya. Oke, ini tadi yang cost of equity, sekali lagi kita gunakan pendekatan SML, karena memang data yang tersedia hanya yang SML, tadi sudah ada RF-nya, sudah ada nilai betanya, sudah ada market risk premium-nya, semua tinggal masuk. Dapatlah 12,15%. Ya. Oke, sudah dapat yang untuk RE-nya. Nah, untuk cost of debt, tadi kita gunakan yang market value, bukan yang book value. Ternyata untuk bond yang pertama itu porsinya adalah 30, ya kalau pakai 4 digit 33,99%, ya boleh juga ini 34%. Bond yang kedua yang nilainya adalah 463 juta dolar, ini bobotnya adalah 31,41%. Yang ketiga 221 juta dolar ini bobotnya adalah 14,99%. Dan yang terakhir 289 juta ini bobotnya adalah 19,61. Ini adalah yield to maturity masing-masing, sehingga weighted yield to maturity-nya adalah 0,3399 dikali 6,32 adalah 2,148. Ya. Yang kedua, bobotnya 3141% dikali 7,83 adalah 2,46, 2,4594, boleh juga ya, nggak pakai 2 digit atau 4 digit ya. Kemudian seterusnya sama, yang ketiga adalah 15% kali 6,76, 1,01%, yang keempat adalah sekian. Jadi total tingkat bunga rata-rata yang ditanggung perusahaan adalah 7,1544. Ya, ini dari keempat sumber utangnya dengan yield to maturity yang tidak sama. Jadi kita sudah mendapatkan weighted average cost of debt adalah 7,15%. Ini adalah RD-nya. Ini adalah D-nya. Ya. Jadi tadi kita sudah punya E-nya, ya. Sudah punya RE-nya. Sekarang sudah punya D-nya. Sudah punya RD-nya. Nanti tinggal dikalikan 1 minus tax. Kemudian, nah, kalau sudah punya E-nya, sudah punya, ini tadi D-nya adalah sekian, sudah punya E-nya, tadi belum dikalikan ya, yang sekian juta lembar kali sekian dolar per lembar saham. Nah, sekali lagi nanti D ditambah E adalah V-nya. Ya, D ditambah E adalah V. Jadi nanti WACC-nya tinggal E per V ditambah D per V dikalikan RD dan RE. Sudah dapat kita langsung menghitung berapa besar WACC. Gitu ya. Oke, kita satu-satu dulu. Tadi RE-nya sudah dapat 12,15. Untuk RD-nya, oh sudah juga 7,15. Nah, kita lihat berapa besar equity-nya. 4539, ini adalah E-nya. D-nya adalah 1474. Maka V-nya adalah D ditambah E. Ya, 6013. Maka bobot atau porsinya utang adalah 24,5%, sementara porsinya ekuitasnya adalah 75,5%.
Sudah tinggal masuk dalam rumusnya. Ini adalah E per V dikali RE-nya. Ini adalah D per V dikalikan RD-nya dikali 1 minus Tax. Nah, berarti WACC dapatlah 10,4%. Ya, itu biaya modal perusahaan. Jadi kalau perusahaan berinvestasi di suatu investasi yang memberikan pengembalian 10%, itu ya, ditawari nih ada suatu investasi menghasilkannya sekian, apakah mau? Nggak mau ya, karena biaya modalnya dia 10,4. Dapat penghasilan investasi cuma 10. Ini besaran modalnya dibandingkan penerimaannya. Tapi seandainya dengan WACC sekian, 10,4%, ditawari suatu investasi menghasilkan 11%, nah ini bisa dipertimbangkan karena hasilnya lebih besar daripada biayanya. Gitu. Ya, jadi ini yang tadi mengapa kita perlu menghitung WACC. Oke, WACC bagi suatu perusahaan mencerminkan risiko dan target. Mau nanya, Bu? Ya, silakan siapa nih? Pak Sawal ya? Sawal, ya. Ya. Berarti kalau kita mau berinvestasi itu berarti ngelihat WACC-nya harus lebih kecil dari ininya ya? Kalau kita mau melakukan, ya bukan lebih, jadi gini, kalau tadi kita tahu bahwa biaya modalnya adalah 10,4%, lalu kalau kita perhitungkan akan menghasilkan berapa nih si investasinya, nah itu kok lebih kecil daripada biayanya, artinya kita kan merugi. Ya, berarti kita milihnya WACC, artinya apa namanya ya, Bu ya? Apa sih nyebutnya, Bu? Intinya harus lebih besar dari WACC-nya itu ya, Bu, pengembalian returnnya tadi ya? Iya, karena WACC itu sebagai biaya modalnya, sebagai biaya. Ya. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu, menghasilkan berapa? Ya, menghasilkannya harus di atas biaya dong, gitu. Ya. Gampangnya. Betul. Kalau sejajar kayak Ibu bilang tadi sekitar 10% tadi itu cuma muter di situ doang di modal, Bu ya? Iya, kalau 10,4 Bapak mengadakan suatu usaha menghasilkannya 10,4, ya pas Pak break even tuh, nggak untung nggak rugi gitu ya. Iya, Capek nggak doang. rugi nggak untung. Capek doang. Tapi kalau tadi Iya. biaya modalnya 10,4, hasilnya menghasilkan, hasil investasinya menghasilkan 20%. 10, kalau 20% oke tuh. Ya. Di atasnya si biaya modal. Betul, Pak. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi selain Pak Sawal mungkin? Nggak ada? Oke. Nah, WACC ini juga mencerminkan risiko dan target struktur modal untuk mendanai aset secara keseluruhan. Ya, menunjukkan struktur modal karena tadi kan kita lihat tuh, aset perusahaan itu atau value of firm-nya itu 70 sekian persen, 75,5% adalah ekuitas, 24,5% adalah debt. Kita punya struktur modalnya kalau D per E adalah 24,5 dibagi 75,5. Ya, sekitar sepertiga. Ya. Debt per equity-nya itu sepertiga ya, 24,5 dibagi 75,5. Jadi menunjukkan yang namanya struktur modal perusahaan. Kemudian WACC adalah return yang harus perusahaan hasilkan atas aset yang dimiliki untuk mempertahankan nilai sahamnya. Nah, ini tadi yang Pak Sawal tanyakan. Kalau memang WACC-nya adalah sebesar 10,4%, ini adalah biaya untuk memodali aset perusahaan, ya, untuk menjalankan perusahaan, maka kalau dia mau menggunakan si aset menghasilkan sesuatu, maka inilah batas minimumnya, ya, return atau hasil yang diperoleh dari penggunaan asetnya. Ya, untuk mempertahankan nilai saham, paling enggak untuk mempertahankan harganya supaya tidak jatuh. Karena kalau perusahaan itu melakukan investasi yang hasilnya lebih rendah daripada biaya modalnya, tentunya itu memberikan sinyal yang negatif. Ya, kalau sinyalnya negatif, nanti nilai sahamnya pasti turun. Ya, jadi memang harus kalau modalnya biaya modalnya 10,4, dia harus bisa menghasilkan sesuatu yang nanti nilainya di atas itu.
Kemudian WACC adalah tingkat diskonto yang sesuai untuk digunakan pada cash flow yang serupa risikonya bagi perusahaan. Jadi kalau memang perusahaan terdiri dari beberapa lini produk gitu ya, beberapa jenis atau beberapa anak perusahaan, maka WACC tersebut bisa digunakan untuk anak-anak perusahaan yang lainnya yang memang serupa kurang lebih dengan kondisi yang sudah diperhitungkan. Ini juga termasuk kalau kita sedang mau menghitung WACC suatu perusahaan, yang perusahaan ini misalnya tidak go public gitu ya, tapi ada perusahaan sejenis dengan perusahaan ini. Nah, si perusahaan sejenisnya itu ada di bursa, maka kita bisa menggunakan informasi yang dari bursa tadi untuk nilai betanya. Kan mendapatkan nilai beta tadi perlu tahu harga saham, perlu tahu returnnya market gitu ya, perlu tahu harga saham untuk mendapatkan return dari individual aset tersebut, perlu tahu RM-nya. Nah, kalau perusahaan yang mau kita hitung ini tidak go public, informasi publiknya nggak punya, maka kita bisa mengatakan bahwa perhitungan WACC-nya menggunakan perusahaan sejenis dengan perusahaan yang sedang kita kaji ini yang berada di bursa. Supaya apa? Tadi kita bisa menggunakan informasi perusahaan bursa tersebut untuk diaplikasikan di perusahaan yang tidak go public tersebut dengan asumsi risikonya serupa gitu ya, kondisinya serupa. Gitu. Ya, ini nanti kalau yang sekali lagi mengambil keuangan lalu menggunakan kajian tesisnya tentang capital budgeting gitu ya, melakukan investasi sekarang lalu akan menghasilkan sekian waktu yang akan datang. Sekali lagi perlu tingkat diskonto tuh untuk menyatakan apakah proyek ini yes or no. Nah, sekali lagi tingkat diskontonya nanti karena perusahaan tidak go public bisa menggunakan perusahaan yang ada di bursa. Gitu ya. Ini nanti ini aplikasinya kalau sudah buat penelitian atau buat kondisi yang terjadi sehari-hari gitu. Sudah. Ya, bahannya memang hari ini sedikit tentang WACC. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Sekali lagi WACC adalah biaya modal atau tingkat diskonto atau required rate of return yang itu tergantung dari utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Bu, belum. Baik, kalau nggak ada berarti sampai di sini kuliah hari ini. Ya. Sehubungan dengan tugas besar yang kedua, ada pertanyaan? Masih lama sih waktunya, cuma kalau ada yang mau ditanyakan, ini karena sudah selesai materi hari ini tentang cost of capital. Nggak ada pertanyaan? Tugas kedua memang tinggal membacanya yang belum ya. Mesti membaca, memahami. Yang tugas kedua itu jurnalnya perlu ditampilkan juga ya Bu ya? Nanti. Jurnalnya nanti nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa. Kan yang penting Bapak berdasarkan artikel tersebut bisa mengetahui sebenarnya permasalahan apa sih yang dibahas di dalam artikel tersebut. Kalau dia menggunakan variabel, mengukur variabelnya dengan apa sih? Kalau itu mau kita cari datanya di laporan keuangan, itu sumber datanya apa yang harus kita miliki seperti itu. Lalu kalau tadi di awal ada perumusan masalah, ada sesuatu yang mau dipecahkan, itu nanti jawabannya biasanya di kesimpulan. Nah, nanti tinggal dilihat kesimpulannya apakah sudah menjawab apa yang menjadi masalah. Oh, berarti ini sama kayak jawab kuis saja Bu ya, nggak perlu ditampilkan jurnalnya ya? Nggak usah, kan jurnalnya ya kalau Bapak mau menguatkannya gini, paling pernyataan tentang ini Bapak temukan di jurnal itu di halaman sekian itu boleh untuk bisa memadukan bahwa jawaban atas pertanyaan tugas kedua itu terletaknya di artikel di halaman kesekian. Boleh itu untuk menguatkan aja. Sambil juga menganukan kita sendiri.
memberikan kita panduan bacaan tentang itu tuh di mana sih posisinya di dalam artikel gitu. Oke, Bu. Oke? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain bagaimana? Gak ada pertanyaan? Tadi Armel mau nanya katanya, Mel. Belum, Bu. Oh, enggak. Tadi bilangnya mau nanya. Oh, enggak Bu. jadi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, selamat belajar bersama, selamat kumpul-kumpul, biar makin kompak, biar makin happy. Orang happy itu bekalnya untuk dapat imunitas yang tinggi katanya. Yang penting harus happy soalnya. Ya. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, Makasih, Bu Serly, tetap ya Bu Serly, nanti saya dikasih ininya ya, rekapnya datang ya. Iya, Bu. Para pesertanya, Bu. Iya, satu meja besar tuh ya. Iya. Siap, Bu. Oke, selamat kumpul-kumpul, selamat bersenang-senang. Sama-sama. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang, Bu. Ya, waalaikumsalam. Pamit ya. Udah left. Bu Monik sehat, Bu.